karangan buku yang saya tulis itu Mas, kemarin itu sempat saya lempar ke bawah meja. Saya sudah tidak bisa meneruskan ini. Tidak lama kemudian datang seorang pemuda ke rumah saya, memperkenalkan diri. Dia adalah Kristianto. Gak ada orangnya di samping saya, guys. Iya. Nah, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, salam rahayu. Semoga sehat selalu untuk dulur-dulurku sekalian dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Fadil Mubarak di channel Meta Historia. Lagi-lagi sejarah yang merupakan kejadian yang terjadi di masa lampau yang erat kaitannya dengan kebudayaan, yang mana merupakan hasil karya karsa dan cipta umat manusia yang disesuaikan dengan sosiokultural masyarakat Indonesia. Masih bersama saya di Ponorogo, kota yang erat kaitannya dengan segala macam hasil budaya, erat kaitannya dengan banyak sekali tinggalan leluhur yang patut kita lestarikan, yang patut kita cintai, dan yang patut kita bangga-banggakan. Dan dalam kesempatan kali ini ada sebuah kesenian yang berasal dari Ponorogo juga, yang sangat legendaris, yang bernama seni kebo bule. Hewan ini sangat disakralkan, khususnya di Keraton Surakarta Hadiningrat. Ada apa dengan Ponorogo? Dalam kesempatan kali ini kisah kebo bule, kesenian kebo bule sudah tertuliskan dalam sebuah catatan buku sejarah yang namanya Sejarah Kebo Bule Kiai Slamet Beyo. Kita akan membahas tuntas, mengupas tuntas kembali bagaimana latar belakang, bagaimana asal-usul terjadinya kesenian ini. Dalam kesempatan kali ini bersama saya yang akan ditemani oleh sang sejarah legendaris dari Desa Sukosari yang merupakan penulis dari buku Kebo Bule ini adalah Bapak Silahuddin Hudaya. Penasaran sudah pasti? Maka dari itu tetap bersama saya di channel Meta Historia. Nantikan event selanjutnya, tahap selanjutnya bersama saya di Meta Historia. Salam sejarah. Sugeng dalu, salam rahayu, salam sejarah. salam sejarah. Kembali lagi bersedulur bersama saya Fadil Mubarak Dan saya Kristianto di channel Meta Historia. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja untuk membahas tuntas lebih lanjut terkait sejarah kebo bule. Terlebih dahulu jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen, dan share agar channel ini semakin berkembang dan tentu selalu bisa bermanfaat dalam mengedukasi sejarah di Indonesia dan juga di Nusantara. Langsung saja kepada beliau, Bapak Silahuddin Hudaya. Saya menyapa terlebih dahulu, sedulur. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya, Pak Huda? Baik-baik, Mas. Oke, alhamdulillah. Mas Kris, gimana? Alhamdulillah bisa bersilaturahmi di rumahnya Pak Huda, seorang sejarawan yang terkenal di Ponorogo karena dengan karyanya yaitu buku yang sangat fenomenal. Ini bukunya sudah sampai ke Surakarta. Bagaimana perjalanannya ya bisa menyelesaikan buku yang fenomenal ini. Langsung Mas Fadil kita korek informasi, kita gali bagaimana beliau ini bisa menulis buku sedemikian rupa.
ya tak linting dulu. Linting dulu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa semuanya dimana saja kalian berada, bahwasanya kegiatan sejarah Teguh Gili ini secara tidak sengaja ceritanya memang sangat panjang, Mas. Itu pun di luar nalar dan logika saya. Iya. Kenapa bisa terbentuk, terjadi, dan alhamdulillah semuanya sudah reveal, launching, kemudian dinotabenkan terakhir kemarin di Taman Mini Indonesia yang Indah oleh Bapak Bupati Sugiri Handoko Bupati Ponorogo. Sampai Taman Mini, Mas. Wow. Ini ceritanya, Mas, ya. Kalau boleh jujur, tapi hilangkan rasa sombong, rasa pamer dan seterusnya. Cuman kalau kalian memang ingin tanya sesungguhnya apa di balik ini, kemudian sesungguhnya apa yang melatari sejarah ini bisa selesai, saya mohon maaf dulu apabila nanti kata-kata saya menjadikan rasa sombong atau yang jelas saya ingin mengedukasi kepada kalian, umumnya kepada pemirsa semua, agar supaya apa, semua ini bisa menjadi hikmah dan barokah khususnya bagi pemirsa semuanya. Amin. Gini, Mas, ya, saya awali di tahun 2000, sekitar 2013 akhir. Alhamdulillah saya mempunyai kegiatan rutinan setiap malam Jumat itu ke makom Eyang Muhammad Besari Tegasari. Sejak tahun 2013 akhir. Itu sekitar itu, ya. Kemudian dalam perjalanannya menginjak ke tahun ketiga pertengahan, saya merasa ada yang membisiki di telinga saya. Le, engko nek urung 3 tahun kowe urung ngerti apa sing bahasane sing arep terjadi bahasane. Karena jelas, Mas, saya ke sana itu tidak ada motif lain kecuali ibadah. siapa yang membisi itu? Nah, dalam dunia itulah, Mas, saya itu memang kurang kepahaman saya tidak bisa mendengar siapa itu, tapi yang jelas saya mempunyai kesimpulan mungkinkah ini Eyang, kan gitu. Nah, itu kemudian yang terjadi menginjak tahun ketiga itu kebetulan, bukan kebetulan, saya kira ucapan itu memang banter ke hati dan telinga saya. Saya disuruh menggali sejarah, dan saat itu pula Bupati Ponorogo itu memang punya notaben yang mendeklarasikan bahwa akan adanya Pokdarwis Zamannya Pak Ipong. Ya, Pak Ipong. Saya salah satu orang yang memang saat itu dipanggil untuk undangan, dan di sambutan beliaunya itu dalam Pokdarwis itu, ayo tolong masyarakat Ponorogo gali semua dinasti atau destinasi yang ada di Ponorogo. Jangan hanya berupa alam, jangan hanya berupa religi, wisata religi contohnya. Tetapi kita punya satu saja kesenian yang mana saat itu memang masih ada sedikit konflik dengan Malaysia, yaitu reok. Di beliaunya gali sejarah kesenian Ponorogo selain reok. Nah, kata-kata itulah mendasari saya untuk bangkit. Entah dari mana juga saya nggak tahu, yang jelas itu muncul sangat besar sekali di benak hati saya. Tanpa saya sadari, saya itu membuka YouTube, nah, tentang kaitannya Teguh Gili yang ada di Purwakarta. Nah, di YouTube itu
70% menyatakan Tebu Ponorogo, 40 menyatakan Solo, 70 Ponorogo, 50 60 bahkan dan macam-macam itu di situ. Simpang siur lah Pak ya. Simpang Siur, Simpang Siur. Simpang Siur contohnya itu. Nah, saat itu pula saya berani menyatakan bahwa 100% Tebu Bule itu dari Eyang. Dengan alasan saya mempelajari beberapa YouTube yang ada, kemudian ada beberapa buku yang saya pelajari, dan yang paling kuat yang mendasari saya itu adalah semacam itu Mas ya. Kayak dibilang agak sombong bahwa wangsit apa Iya, petunjuk ya. Iya, harusnya petunjuk ya. Petunjuk. Nah itulah yang mengawali saya menulis sejarah buku itu. Dan ternyata memang tidak mudah. Saya sendirian waktu itu 1 tahun tanpa ada dasar yang kami miliki. Saya bukan sejarah, saya bukan penulis, tapi saya memberanikan diri karena ada semacam petunjuk. Dan anehnya Mas, saya tidak boleh berhenti untuk meletakkan tulisan sejarah buku ini. Tidak boleh berhenti. Saya mencoba berulang-ulang kali, saya hentikan. Berapa kali? Saya hampir 5 kali. Seolah-olah itu bisa jadi dawuh Mas Rini. Bisa jadi dawuh. Petunjuk itu bisa jadi dawuh. Perintah. Ya. Karangan buku yang saya tulis itu Mas, kemarin itu sempat saya lempar ke bawah meja. Saya sudah tidak bisa menuliskan ini. Tetapi yang paling keras masuk ke dalam diri saya ini adalah berupa itu petunjuk. Nah, Jenengan yakin sekali ya? saya yakin sekali. Salah satu yakin apa? Saya diberikan petunjuk nih arep ono wong rene. Nah, benar Mas. Saya itu 3 orang. 1 orang itu penulis buku. Yang saya tanya belajar itu sudah menulis buku, nek dibilang sebulan buku ada Mas. Ya, jelas sudah berpengalaman ya Pak. Pengalaman. Notabene dia juga sejarah. Kemudian datang lagi penulis buku juga yang lebih berpengalaman lagi. Bilangnya apakah saya, Mas, apa benar sampean menulis buku juga ini? Saya tunjukkan. Apa ini? Buku itu saya ceritakan Mas. Saya sudah kayaknya nggak kuat, tetapi nggak bisa berhenti. Anehnya begitu. Begitu beliau itu membaca, ternyata judul hampir sama. Meski gaplek tapi hampir sama, tapi durasi isinya itu sama. Nah, itu yang menjadikan janggalan ke saya. Dia bilang tidak bisa meneruskan 30%. Nah, terakhir yang paling membuat saya hampir terlena Mas. Bahkan buku saya ini belum jadi, kemarin ada penawaran langsung. Berapakah sampai itu saya gitu kan? Berapakah harga? 80 juta cash. 80 juta cash. Uang loh guys, ini ya, bukan daun. Nah, mohon maaf saya tidak mengada-ngada ya. Itu benar. Cuman saya memang ini bukan notabene saya tanya. Terus kalau memang itu nanti terjadi dibeli, Bu, gimana syaratnya? Namanya Pak Uda, saya ganti nama saya. Aduh, jadi diminta karyanya, terus nama jenengan dihapus. Ya. Di aku menjadi karya dia sendiri. Nah, 80 juta. 80 juta. Jenengan nggak mau. Ya namanya orang Mas, kalau lihat dosa gitu ya, terus pusingnya menyelesaikan ini dan sulitnya meletakkan buku ini, itu yang menjadi ganjalan besar saya.
Nah, saya hanya bisa memberitahu kalau saya, Bu, sebenarnya dengan uang saya tidak masalah. Tetapi ada beberapa hal yang harus ditelusuri tentang buku ini dulu. Kayak gitu kan. Kemudian karena buku ini sudah didengar oleh beberapa tokoh di Ponorogo, termasuk salah satunya Bapak Lurah Tobron, selaku budayaan Ponorogo yang hebat. Ya. Kemudian ada Mbah Sugondo. Nah, itulah yang melatar belakangi tidak terjadi jual beli masalah sejarah ini. Nah, itulah awal cerita. Kemudian saya melanjutkan masuk ke 1,5 tahun. 1,5 tahun buku ini saya lempar lagi. Saya sudah merasa nggak bisa. Aneh lagi. Semacam omongan ke saya, bisikan ke telinga saya, "Nih, engko arep enek wong rene." Bocah. Tidak lama kemudian datang seorang pemuda ke rumah saya, memperkenalkan diri. Dia adalah Kristianto. Dan orangnya di samping saya, guys. Nah, jadi gini ya, kalau memang saya ini bohong, ini ada orangnya. Ya, kita Masih hidup. Dia mengenal diri bahwa dia adalah lulusan UNJ, yang mana bla bla blanya dia sama dengan orang yang sebelumnya. Cuman yang membedakan, beliau mengarang juga 30% nggak selesai. Yang membedakan, dia adalah petunjuk yang saya mendengarkan langsung. Akan datang pemuda bahasanya, dan datang pemuda Belum nikah waktu. belum nikah ya, itu. Kemudian dia memaparkan sedikit tentang pengalamannya mengarang sejarah buku ini. Walhasil dia juga 30%. Kemudian saya tawari, "Mas, saya bukan ahli sejarah, saya mencoba mengarang buku, tapi ada tingkat kesulitan yang sangat luar biasa di saya." Apa? Penulisan menjadi sebuah karya buku. Kemudian yang terlebih berat lagi, "Mas, buku ini kok saya mau berhenti kok nggak bisa, nggak boleh, dan seterusnya. Oleh karena itu, tolong bantu saya mulai pengetikan, dan nanti kita kekurangan ini kita mencari tambahan. Panjenengan kan sering atau sudah sekolah di bidang sejarah." Kemudian Mas Kris ini juga oke kan gitu ya. Nanti ya. Hari berikutnya kita mencoba, saya pasrah jenengan karena literasi data kan sampai sudah pengalaman, Mas ya. Iya. 1-2 hari sampai mengembalikan ke saya, tidak bisa Pak, tidak ketemu. Kemudian mungkin kalian Mas Kris masih ingat Pak Hud di hari keberapa itu saya lupa ya. Pak Hud, apakah sampai punya sinyal kita mau kemana? Nah, itu Mas Kris yang saya tunggu. Punya petunjuk kan itu? Nah, saya jawab kan, itu Mas Kris yang saya tunggu kan gitu. Nah, tadi malam saya disuruh ke sana, Mas. Dicoba aja Pak Hud gitu ya. Nah, kita mencoba.